Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam diberi nikmat sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di dalam kelas pengantar akuntansi bersama saya Reni Febrianti. Kita akan melanjutkan pengenalan terhadap pemahaman akuntansi yang akan kita mulai dengan konsep dasar dan nanti akan diteruskan dengan persamaan akuntansi. Kita akan memulai dengan definisi akuntansi. Pada pertemuan kali ini, kita akan memulai melanjutkan pengenalan terhadap apa itu akuntansi, yaitu dengan konsep dasar dan nanti akan teruskan dengan persamaan akuntansi. Baik, kita akan mulai dengan apa definisi akuntansi menurut pengertiannya para ahli. Yang pertama, menurut American Accounting Association dalam Sumarso mendefinisikan akuntansi sebagai proses pengidentifikasian, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sementara pengertian menurut Charles Holmgren menyatakan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memperoleh dan menjadi laporan, memproses dan menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Dan menurut Warren, menjelaskan bahwa secara umum akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Mengenai pihak yang berkepentingan, dalam video kita yang terdahulu sudah kita bahas. Mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Menurut Warren, pengertian akuntansi adalah menjelaskan bahwa secara umum akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Mengenai pihak-pihak yang berkepentingan, dalam pertemuan kita yang terdahulu sudah kita bahas. Nah, berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan akuntansi sebagai sistem informasi adalah informasi ekonomi dari kegiatan atau transaksi organisasi ataupun perusahaan. Dan kemudian dapat kita simpulkan akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi yang berupa laporan keuangan. Nah, dan yang berikutnya juga bisa dapat kita simpulkan, informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukan. Nah, dalam definisi tersebut juga sudah disebutkan bahwa akuntansi merupakan suatu proses yang meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan dari satu organisasi. Kegiatan pencatatan dan penggolongan adalah proses yang dilakukan secara rutin dan berulang-ulang setiap kali terjadi transaksi keuangan. Sedangkan kegiatan pelaporan dan penganalisaan biasanya hanya dilakukan pada waktu tertentu. Kegiatan pencatatan dan penggolongan yang bersifat rutin dapat dilakukan dengan tulis tangan yang dijumpai pada perusahaan-perusahaan kecil, dan ada pula yang dikerjakan dengan mesin-mesin otomatis. Nah, tentunya kita bisa jumpai di perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, berikutnya ini kita akan melihat bentuk-bentuk dari perusahaan atau organisasi. Perusahaan bergerak dari pengertian perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya
adalah melakukan produksi atau distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomi manusia. Nah, kegiatan ekonomi seperti tersebut untuk memperoleh keuntungan, yang umumnya pasti untuk memperoleh keuntungan. Tetapi ada pula yang mencari keuntungan, tapi ada pula yang tidak mencari keuntungan. Bentuk perusahaan secara umum ada 3 macam, yaitu perusahaan perorangan, perusahaan persekutuan, dan perusahaan perseroan. Yang dimaksud dengan perusahaan perseorangan itu adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Pada umumnya, perusahaan perseorangan ini bermodal kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja atau buruh yang sedikit, dan penggunaan alat produksi atau teknologinya sederhana. Ya, dan umumnya juga untuk perusahaan perorangan ini tidak memerlukan izin resmi untuk mendirikannya. Nah, contohnya perusahaan perorangan seperti toko, salon, rental, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang berikut bentuk perusahaan yang lainnya adalah perusahaan atau badan usaha persekutuan. Adalah badan usaha yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Yang dimaksud dalam badan usaha persekutuan adalah contohnya firma dan persekutuan komanditer atau disingkat dengan CV. Nah, untuk mendirikan badan usaha persekutuan membutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah yang terkait. Dan yang berikut, contohnya juga adalah firma dan persekutuan komanditer. Perusahaan yang berikutnya adalah perseroan terbatas, ya, atau korporasi. Itu organisasi bisnis memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan, tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam perseroan terbatas, pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan karena dapat menunjukkan orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Nah, itulah bentuk-bentuk dari perusahaan. Selanjutnya, kita akan memaparkan tentang jenis-jenis perusahaan menurut kegiatannya. Ada 3 macam, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur atau perusahaan industri. Perusahaan jasa yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang menawarkan jasa untuk mendapatkan keuntungan, seperti usaha bengkel, usaha salon, usaha bioskop, usaha biro jasa, konsultan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang membeli barang dagangan dan menjual kembali barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Nah, seperti bahan bangunan, department store, supermarket, dan masih banyak contoh yang lainnya tentu. Dan yang ketiga, jenisnya adalah perusahaan manufaktur. Itu perusahaan yang bergerak dalam bidang mengolah bahan baku menjadi setengah jadi maupun barang jadi yang kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan. Seperti contohnya perusahaan sepatu, perusahaan otomotif, perusahaan tekstil, perusahaan semen, dan sebagainya. Nah, kita sudah melihat jenis perusahaannya. Mari kita kembali kepada konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi kita mulai dengan konsep entitas. Ya, adalah konsep yang paling dasar di dalam akuntansi, yaitu entitas. Suatu entitas akuntansi disebutkan adalah suatu organisasi atau suatu bagian dari organisasi yang terpisah dari organisasi-organisasi lain dan individu-individu lain yang merupakan suatu unit ekonomi yang terpisah.
Dari sudut pandang akuntansi, setiap entitas harus membuat suatu garis batas atau pemisah yang jelas di sekelilingnya agar tidak bercampur kejadian-kejadian yang dialaminya dengan yang dialami entitas-entitas lainnya. Nah, kita bisa memberikan contoh, misalnya Pak Mukidi, pemilik rumah makan, mempunyai saldo rekening koran banknya di akhir tahun sebesar 20 juta. Sesungguhnya yang dihasilkan dari hasil rumah makannya hanya 10 juta. Sedangkan 10 juta yang lain adalah hasil penjualan motor milik keluarganya. Jika Pak Mukidi mengikuti konsep entitas, maka dia harus memperlakukan uang yang dihasilkan dari usaha rumah makannya satu unit ekonomi yang pertama, dan penjualan motornya hasil unit ekonomi yang kedua. Nah, pemisahan ini akan dapat memperjelas dan melihat posisi keuangan perusahaannya. Nah, selanjutnya, konsep dasar lagi kita akan bergerak dengan membicarakan tentang prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip apa saja yang perlu di dalam akuntansi? Yang pertama adalah prinsip keandalan, yaitu data yang dibuktikan atau ditelusuri kebenarannya dapat dikonfirmasi oleh setiap pengamat yang independen. Oleh karena itu, secara idealnya, catatan akuntansi haruslah didasarkan atas informasi yang berasal dari aktivitas-aktivitas yang didokumentasikan berdasarkan bukti-bukti yang objektif. Tanpa prinsip keandalan, ya, juga disebut sebagai prinsip objektivitas. Ya, maka catatan akuntansi hanya didasarkan atas pendapat yang tidak berdasar atau opini belaka dan akan menimbulkan tentunya dapat menjadi subjek bagi perselisihan. Nah, itu adalah prinsip keandalan. Nah, yang kedua, prinsip biaya. Nah, apa yang dimaksud dengan prinsip biaya? Menyatakan bahwa aktiva dan jasa yang diperoleh harus dicatat menurut harga aktualnya atau juga disebut dengan historical cost. Walaupun si pembeli yakin bahwa harga yang dibayarkan itu dapat dengan tawar-menawar, tetapi barang tersebut harus dicatat dengan harga yang sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya yang dibayarkan pada saat pembeliannya atau pada saat terjadinya transaksi. Nah, prinsip biaya juga menetapkan bahwa catatan-catatan akuntansi harus tetap mempertahankan nilai historis atau historical cost dari sebuah aktiva selama perusahaan tersebut memilikinya. Nah, selanjutnya kita akan masuk dengan persamaan dasar akuntansi atau accounting equation. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Kondisi di mana aktiva atau harta yang dimiliki harus sama dengan utang atau kewajiban ditambah dengan modal atau diistilahkan dengan ekuitas. Dengan demikian dapat digambarkan dengan rumus aktiva sama dengan utang ditambah modal. Nah, kita akan sedikit membahas apa yang dimaksud dengan aktiva atau harta, atau bisa juga dengan istilah aset, yaitu kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan seperti kas, piutang, piutang wesel, perlengkapan, biaya-biaya dibayar di muka, peralatan, gedung, dan lain-lain sebagainya. Aset dalam neraca atau balance sheet dikelompokkan dua kelompok, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, begitu juga dengan kewajiban. Kewajiban adalah kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain yang harus segera dibayar, seperti utang usaha,
hutang wesel, pendapatan diterima di muka, hutang bank jangka panjang, dan lain-lain sebagainya. Kewajiban dalam balance sheet atau dalam neraca dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu hutang lancar dan hutang jangka panjang. Biasanya yang menjadi perbedaannya adalah umur hutangnya. Biasanya kalau kurang dari 1 tahun masuk dalam kelompok hutang lancar, dan lebih dari 1 tahun masuk dalam kelompok hutang jangka panjang. Dan sekarang mengenai ekuitas atau modal pemilik, yaitu hak para pemilik perusahaan yang ditanamkan dalam perusahaan. Pencatatan modal dalam balance sheet atau neraca tergantung bentuk perusahaan. Nah, untuk perusahaan perorangan dicatat modal disertai dengan nama pemiliknya. Sedangkan perusahaan yang perseroan ditulis modal saham dan laba tak dibagi atau istilahnya dengan laba ditahan. Persamaan akuntansi merupakan konsep dasar pencatatan akuntansi. Ulang lagi. Persamaan akuntansi merupakan konsep dasar pencatatan akuntansi. Sistem berpasangan atau double entry. Setiap transaksi sesuai dengan prinsip berpasangan dicatat dalam dua jalur akun yang terkait, sehingga hasil persamaan akuntansi selalu menunjukkan keseimbangan antara harta sama dengan utang ditambah modal. Pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi dapat menjadi antara harta dan harta, harta dan utang, dan bisa juga harta dan modal. Untuk lebih jelasnya, kita akan memberikan beberapa contoh transaksi-transaksi sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, kita akan memperlihatkan dengan contoh-contoh seperti berikut. Misalkan dari perusahaan jasa akuntan publik Tuan Ali, yang mana perusahaan ini adalah perusahaan individu. Tuan Ali melakukan transaksi pertamanya pada bulan Januari 2000 sekian dengan menginvestasikan uang tunai ke dalam perusahaannya sebesar 50 juta rupiah. Kemudian, angka-angka tersebut dimasukkan ke dalam rumus akan mengakibatkan perubahan aset berupa kas sebesar 50 juta. Dan modal Tuan Ali bertambah sebesar 50 juta. Artinya, harta Tuan Ali dalam bentuk kas sebesar 50 juta dan kemudian kepentingan Tuan Ali sebesar 50 juta. Seperti yang bisa Anda lihat, yaitu ini adalah transaksi setoran awal dari pemilik. Nah, dan selanjutnya, Tuan Ali melakukan transaksi kedua dengan membeli tanah untuk diniatkan untuk lokasi usahanya yang akan datang dan membayar dengan uang kas sebesar 40 juta rupiah. Dampak terhadap persamaan akuntansi adalah membeli tanah secara tunai atau cash akan menambah satu jenis aktiva, yaitu berupa tanah, dan mengurangi satu jenis aktiva yang lain, yaitu kas, dengan jumlah yang sama besarnya. Setelah transaksi ini terjadi, maka Tuan Ali memiliki uang kas sebesar 10 juta rupiah dan memiliki harta berupa tanah sebesar 40 juta. Dan pada ekuitas pemilik masih sama, yaitu sebesar 50 juta. Jadi masih tergambar di sini harta sama dengan utang tambah dengan modal. Nah, berikut adalah contoh transaksi yang ketiga. Tuan Ali membeli alat tulis kantor sebesar 500.000 rupiah.
dan berjanji akan melunasinya sebesar Untuk transaksi yang ketiga, Tuan Ali membeli alat tulis kantor sebesar Rp500.000 dan berjanji akan melunasinya dalam jangka waktu 30 hari ke depan. Transaksi ini akan menambah aktiva dan kewajiban perusahaan. Dampaknya terhadap persamaan akuntansi adalah aktiva yang terpengaruh adalah perlengkapan kantor dan kewajiban yang disebut utang, karena Tuan Ali berkewajiban membayar sebesar 500.000 di waktu yang akan datang. Maka kita akan mencatat sebagai utang. Di sini dalam persamaan akuntansi masih tergambar bahwasanya balance, seimbang antara harta sama dengan utang dan tambah modal masing-masing sebesar Rp50.500.000. Dan bisa kita lanjutkan dengan transaksi yang keempat. Tuan Ali menerima pendapatan jasa karena memberikan jasa akuntan profesionalnya kepada klien-kliennya. Dia menerima Rp5.500.000 dalam bentuk uang tunai atau cash. Nah, pendapatan Tuan Ali ini akan bertambah sebesar Rp5.500.000 yang bisa dilihat dalam penambahan modal sebesar Rp5.500.000 juga. Di sini tergambar bahwasanya pada kas Tuan Ali bertambah sebesar Rp5.500.000 dan begitu juga ada penambahan pada posisi modal sebesar Rp5.500.000. Jadi ini persamaan akuntansi masih seimbang. Dan untuk transaksi berikutnya, Tuan Ali membayar Rp2.700.000 atas pengeluaran kas, yaitu berupa sewa kantor sebesar Rp1.100.000, gaji karyawan Rp1.200.000, dan keperluan atau utilitas lain sebesar Rp400.000. Nah, dampaknya pada persamaan akuntansi adalah karena mengeluarkan atau beban menyebabkan dampak yang berkebalikan dari pendapatan. Maka beban menyebabkan usaha menurun seperti yang ditunjukkan dengan mengecilnya jumlah aktiva total dan ekuitas pemilik. Nah, setiap pengeluaran beban harus dicatat sebagai transaksi yang terpisah. Untuk mudahnya di sini akan dicatat secara bersama. Yang perlu diperhatikan adalah walaupun jumlah 2.700.000 tidak tampak pada sisi kanan dari persamaan, tetapi 3 jenis pengeluaran tersebut bertotal 2.700.000. Nah, jadi bisa dilihat ada terjadi pengurangan kas sebesar 2.700.000. Karena apa? Karena adanya beban yang dikeluarkan sebesar 2.700.000. Nah, ini berarti juga mengurangi modal dari Tuan Ali. Dan yang terakhir, transaksi ke-6, Tuan Ali menarik uang kas sebesar 2.100.000 dari usahanya untuk digunakan sendiri. Nah, dampaknya terhadap persamaan akuntansi adalah penarikan Tuan Ali tersebut menyebabkan pengurang pada aktiva kas sebesar 2.100.000 dan juga pada ekuitas pemilik. Apakah penarikan menyebabkan penurunan pada saham perusahaan? Tentu saja iya. Karena kas yang telah diambil tersebut
tidak dapat lagi digunakan oleh perusahaan setelah Tuan Ali menggunakannya untuk membeli keperluan pribadinya. Walaupun demikian, penarikan itu tidaklah menunjukkan suatu pengeluaran atau beban dari perusahaan. Karena uang kas tersebut digunakan untuk hal-hal pribadi yang tidak ada hubungannya dengan usaha. Nah, sehingga penurunan akan dicatat pada ekuitas pemilik sebagai pengambilan pribadi. Nah, dari contoh-contoh yang sudah disampaikan, didapatkan saldo terakhir total dari harta adalah sebesar 51.200.000. Begitu juga di sisi utang tambah modal, yaitu sebesar 51.200.000. Jadi persamaan akuntansi di sini harta sama dengan utang ditambah modal terlihat. Namun, di dalam contoh kasus kita ini juga dapat kita simpulkan transaksi-transaksi yang menambah dan mengurangi ekuitas pemilik, sehingga dapat merubah bentuk dari persamaan akuntansi. Ia menjadi harta sama dengan utang ditambah modal, ditambah pendapatan, dan dikurang dengan biaya. Nah, biaya adalah yaitu pengorbanan untuk memperoleh penghasilan. Sementara pendapatan adalah bertambahnya atau menambah aktiva perusahaan. Seperti dalam diagram yang kami tampilkan, yaitu ekuitas pemilik ini bertambah dengan adanya investasi dari pemilik usaha dan juga dari pendapatan atas usaha-usaha yang telah dilakukan. Sementara ekuitas berkurang dengan adanya pengambilan uang atau pengambilan pribadi dari pemilik usaha itu sendiri. Dan juga pengurangan ekuitas terjadi dengan adanya pengeluaran atau beban-beban. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dapat dipahami, dan sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.